Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Pada Kamis malam hari ini, pada tanggal 7 September 2023, kita bersyukur senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tiap hari, tiap saat saya menyebut tanggal selalu berubah, ya. Dari sejak kita memasuki tanggal 1 September, sekarang sudah tanggal 7, berarti makin bertambah. Sampai nanti akhirnya atas izin rahmat anugerah Tuhan, kita dipelihara sampai 30 September dan memasuki 1 Oktober. Dan seterusnya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan, kita yakin oleh karena mari kita mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Kita menantikan kedatangan Tuhan, menantikan Sang Mempelai yang sempurna, Bapa kita, Juru Selamat kita, Tuhan kita yang menciptakan kita, yang menciptakan bulan, bintang, matahari, laut, daratan semua. Agung Tuhan Yesus itu. Apa saudara kepengen rindu? Wow, saya merindu sekali untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus yang maha agung, maha mulia, maha sempurna. Saya tak katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus Kristus, Engkau pangkatnya sempurna, pangkat sempurna, pangkat sempurna, pangkat sempurna tak terhingga, saudara. Menggambarkan kesempurnaan Tuhan yang begitu sempurna, luar biasa. Dia pencipta kita di atas segala-galanya. Dan setiap firman Allah pasti genapi. Pada malam hari ini kita mendengar renungan firman Tuhan. Atas rahmat anugerah Tuhan kita sudah sampai di Yeskiel pasal 39, saudara. Berarti mendekati akhir, ya. Setelah Yeskiel kita lanjut ke kitab Daniel. Kita melakukan dengan setia. Karena apa yang Tuhan firmankan, renungan firman Allah baca malam hari ini, sungguh pasti datang dan terjadi, yaitu hari yang sudah kufirmankan. Ada hari nanti kelak terjadi apa yang Tuhan tetapkan, hari yang mulia, hari yang besar, hari yang agung. Oleh karena itu mari kita mempersiapkan diri kita. Situasi dunia saat ini mencekam, saudara. Ya, peperangan Ukraina Rusia tidak pernah berhenti. Ya, Amerika semua, NATO, bisa terjadi peperangan. Semua firman Allah digenapi. Bapak Ibu boleh senantiasa enak-enak, ya, santai, tapi ingat berjaga dan berdoa loh Bapak Ibu. Kalau kita santai, enjoy, lupa sama Tuhan. Karena menikmati keadaan dunia, nikmatnya dunia, lupa doa, lupa jawab firman Allah, ikuti dunia, tahu-tahu seperti 5 gadis yang bodoh. Kedatangan Tuhan langsung datang, dia tidak siap. Dia membawa pelita, tapi tidak membawa minyak. Minyaknya tinggal dikit, habis dia. Beda dengan 5 gadis yang bijaksana, dia membawa pelita, membawa minyak yang siap. Minyak bayangan firman dan Roh Kudus. Dan kita ada di dalam firman dan Roh Kudus. Selalu membuat kita waspada, berjaga dan berdoa. Karena firman Tuhan berkata nanti, saudara, ya, di dalam Matius 26, oh puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena dia baik, selalu ingatkan kita. Matius 26 saya mau baca. Matius 26 ayat yang ke-41, karena sesuai dengan puji-pujian yang saya akan bawa, ya. Matius 26:41, saya buka firman Tuhan dulu, ya. Demikian firman Tuhan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Ya, ini hati semangat mau sama Tuhan, tapi ikutin daging, ikutin teman, ikutin pergaulan, gak mau berdoa, gak ke gereja, dan tidak ikuti firman. Kalau ikutin dunia enak banget, saudara. Dunia ini selalu memberikan cerita-cerita atau memberikan suasana lingkungan atau dampak yang menghanyutkan iman kita. Kalau kita tidak sungguh sama Tuhan, hanyut oleh keadaan dunia. Tapi oleh karena itu mari kita mau senantiasa berjaga dan berdoa. Zaman sekarang berjagalah dan berdoalah. Lihat dunia bergelora. Amin. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah
dalam firman Tuhan dan berdoa bersama Yesus. Zaman sekarang berjagalah dan berdoalah. Lihat dunia bergelora. Amin. Kedengaran singsan. Amin. Banyak kabar menggemparkan. Terlindunglah dalam sabdanya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Zaman sekarang berjagalah dan berdoalah. Lihat dunia bergelora. Amin. Kedengaran sini sana. Banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dan taat pada firman Tuhan. Amin. Kita ingat firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 2. Karena firman Allah semua digenapi Bapak ya. Jadi setiap apapun yang saya sampaikan, semua berkaitan dengan firman Tuhan. Dalam surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 ini firman Tuhan mengatakan, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Amin. Haleluya. Zaman sekarang berjagalah dan berdoalah. Lihat dunia bergelora. Amin. Kedengaran sini sana. Banyak kabar mencemaskan. Berlindunglah dalam firman Tuhan. Amin. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Amin. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Aku mau cinta Yesus, ku mau setia dan taat, melakukan semua perintah-perintah Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, sucikan hatiku, pikiranku. Sebentar kami malam hari ini, kami mau baca firman Tuhan. Amin. Haleluya. Firman-Mu ku simpan, ku taruh dalam hatiku, agar aku tidak berdosa kepadamu Tuhan Yesus. Ampuni Bapa semua dosa dan salahku. Ampuni Bapa. Kami akui ya kami orang berdosa. Engkau sumber kebenaran,
Engkau Tuhanku yang maha baik. Yesus, aku hambamu, aku anakmu, aku milikmu. Tuntunlah hidupku di dalam kebenaran firman-Mu. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam damai sejahtera dan salam selamat malam buat Bapak, Ibu, Saudara semua ini cinta oleh Tuhan Yesus. Pada Kamis malam ini tanggal 7 September 2023, kita bersyukur karena Tuhan Yesus cinta kita. Kita pelihara sama Tuhan dari hari demi hari. Memang benar sesuai dengan apa yang saya sampaikan, bahwa kita menantikan kedatangan Tuhan. Terus kita mau setia sama Tuhan, ya. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Tuhan izinkan hari berganti hari, tanggal berganti terus, supaya Tuhan mau kualitas iman kita, kualitas kesetiaan kita seperti apa, ya. Jangan seperti Esau yang gak tahan, seperti 5 gadis yang bodoh yang tidak tahan menantikan kedatangan Tuhan, sampai dia hidupnya sembarangan. Dia membak pelita. Hidup ini seperti pelita, saudara, tapi tidak membak minyak. Gak ada firman dan Roh Kudus. Ngandalkan kekuatan sendiri, andalkan pelita, andalkan kehidupan kita sendiri. Kata Yeremia 17 ayat 5, terkutuk kepada orang mengandalkan diri sendiri, tapi diberkatilah orang mengandalkan Tuhan. Amin. Firman Tuhan katakan, sungguh pasti datang dan terjadi. Itu hari yang sudah kufirmankan. Ada hari yang akan datang penuh dengan kemuliaan Tuhan, yaitu tentang hari kedatangan Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan tadi dikatakan, hari-hari ini adalah hari waktu yang terakhir. Waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ini firman Allah. Jangan anggap remeh, saudara. Ini firman Allah. Ya, 1 Yunus pasal 2 ayat 18. Untuk itu lebih bagi saudara siap-siap dari sekarang. Ya, seperti Bapak Ibu kalau mau pergi siap-siap keluar kota, pergi ke luar negeri, apalagi kalau naik pesawat, kita harus jauh-jauh hari. Saat ini kalau ke luar negeri 2 jam 3 jam sudah harus ada di airport, sudah menanti, ya. Harus ada proses yang harus kita jalani. Sama juga kita menantikan kedatangan Tuhan. Harus siap dari sekarang. Bayangkan kalau saudara mendadak mau berangkat, baru mau ke airport, terlambat saudara, di jalanan penuh dengan macet. Terlambat sampai di airport, tinggal naik pesawat. Sama dengan kehidupan kita. Kalau saudara tidak siap-siap dari sekarang, dalam dunia penuh dengan persoalan, penuh dengan pergumulan. Kalau kita tidak siap dengan firman Allah, tidak kuat menghadapi pergumulan. Kalau saudara tidak siap waktu, tidak siap menghadapi macet, nanti terlambat, ketinggalan pesawat, saudara. Sama dengan kita, ketinggalan pintu tertutup seperti di dalam Matius 25 ayat 10. Tapi bagi kita, mari kita mempersiapkan diri kita untuk kita menyongsong kedatangan Tuhan. Amin. Saya mau baca Yeskiel 39 ayat 1 sampai 29, demikian firman Tuhan. Dan kawan manusia, bernubuatlah melawan Gog dan katakanlah begini firman Tuhan Allah. Lihat, aku akan menjadi lawanmu, hai Gog, Raja Agung negeri Mesek dan Tubal. Dan aku akan menarik dan menuntun engkau, dan aku akan mendatangkan engkau dari utara sekali dan membawa engkau ke gunung-gunung Israel. Aku akan memukul tangan kirimu sehingga busurmu jatuh dan membuat panah-panahmu berjatuhan dari tanganmu. Kalau kita lihat sini ada Gog Magog, saudara. Kalau ada di Wahyu juga, Gog dan Magog ini ada di Wahyu, saudara. Ya, ada kaitannya dengan kedatangan Tuhan. Wahyu pasal 20 ayat 8 saya mau baca, ya. Wahyu pasal 20 ayat 8 juga disebut Gog Magog ini. Dan ia akan pergi menyasarkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Ini akan terjadi. Firman Allah pasti digenapi, saudara. Lanjut saya mau baca sampai kepada ayat yang ke-8 tentang ada hari waktunya akan tiba. Saya mau baca berikutnya ayat yang keempat. Di atas gunung-gunung Israel engkau akan rebah dengan seluruh bala tentaramu beserta bangsa-bangsa yang menyertai engkau. Dan kau akan kuberikan kepada burung-burung buas dari segala jenis, dan kepada binatang-binatang buas menjadi makanannya. Engkau akan rebah di padang, sebab aku mengatakannya, demikian firman Tuhan Allah. Aku mendatangkan api ke atas Magog dan ke atas orang-orang diam di daerah pesisir, dan aman tentram, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dan aku akan menyatakan namaku yang kudus di tengah-tengah umatku Israel, dan aku tidak lagi membiarkan namaku yang kudus dinajiskan.
sehingga bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan yang menguasai di Israel. Ayat 8. Sungguh pasti datang dan terjadi, yaitu hari yang sudah kufirmankan. Amin. Ada waktunya nanti Yesus datang dengan segala kemuliaannya, saudara. Gog dan Magog itu bicara negara-negara yang besar, superpower. Bisa juga Rusia, Amerika. Ini nanti akan terjadi, saudara. Terjadi peperangan dan semua firman Allah pasti digenapi. Seperti di dalam Yesaya pasal 55 ayat 11. Saya mau baca. Firman Allah pasti digenapi. Yesaya 55 ayat 11 dikatakan, demikian firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tapi akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Amin. Itulah firman Allah. Mari kita ikuti firman Tuhan dan kita baca berikutnya. Dan yang diam di kota-kota Israel akan keluar dan menyalakan api serta membakar semua perlengkapan senjata Gog, itu perisai kecil dan besar, busur dan panah, tongkat pemukul dan tombak, dan mereka membakarnya selama 7 tahun. Mereka tidak akan mengambil kayu dari tahu hutan belukar dan membelah kayu api di atas hutan, sebab mereka akan menyalakan api itu dengan perlengkapan senjata itu. Mereka akan merampas orang-orang merampas mereka dan menjara orang-orang menjara mereka. Demikian firman Tuhan Allah. Maka pada hari itu akan memberikan kepada Gog suatu tempat di mana ia akan dikubur di Israel. Itu lembah penyeberangan di sebelah timur dari laut, dan kuburan itu akan menghalangi orang-orang yang menyeberang. Di sana Gog akan dikubur dengan semua kalangan ramai yang mengikutinya, dan tempat itu akan disebut lembah kalayak ramai Gog. Kaum Israel akan mengubur mereka selama 7 bulan dengan maksud mentahirkan tanah itu, dan seluruh penduduk negeri turut menguburnya, dan hal itu menjadikan mereka kenamaan pada hari aku menyatakan kemuliaanku. Demikian firman Tuhan Allah. Lihat ini, nanti akan terjadi, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Tunggu waktunya Tuhan. Yang penting kita berjaga dan berdoa. Beberapa orang dikhususkan untuk terus-menerus menjelajahi seluruh tanah itu, untuk mengubur orang-orang masih berkelimpangan di atas tanah dengan maksud mentahirkannya. Sudah lewat yang 3 bulan itu, mereka akan memeriksa tanah itu. 7 bulan itu, kalau mereka menjelajahinya dan seorang menjumpai sepotong tulang manusia, maka ia harus meletakkan batu itu di sampingnya sebagai tanda sampai tukang-tukang kubur menguburkannya di lembah kalayak ramai Gog. Dan ada juga nama kota Hamonia. Dengan demikian mereka mentahirkan tanah itu. Dan kau anak manusia, beginilah firman Tuhan Allah, katakan kepada segala jenis burung-burung dan segala binatang buas-buas, berkumpullah kamu dan datanglah, berimpunlah kamu dari segala penjuru pada perjamuan korban yang kuadakan bagimu, yaitu suatu perjamuan korban yang besar di atas gunung-gunung Israel. Kamu akan makan daging dan minum darah. Daging para pahlawan akan kamu makan, dan darah para pemimpin dunia akan kamu minum. Mereka semua akan baret domba jantan, anak domba, kambing jantan, dan lembu jantan, ternak gemukan dari basan. Kamu akan makan lemak sampai kamu kenyang, dan minum darah sampai kamu menjadi mabuk pada perjamuan korban yang kuadakan bagimu. Kamu akan menjadi kenyang pada perjamuanku dengan makanan kuda dan penunggangnya, pahlawan dan semua orang perang. Demikian firman Tuhan Allah. Aku akan membuat kuasa kemuliaanku berlaku atas bangsa-bangsa, dan mereka semua melihat hukuman yang akan kujatuhkan, dan melihat tanganku yang akan menghukum mereka. Dan kaum Israel akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka mulai hari itu, dan seterusnya. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa karena kesalahannya kaum Israel harus pergi ke dalam pembuangan, dan sebab mereka berubah setia terhadap aku dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, dan aku menyerahkan mereka ke dalam tangan lawan-lawannya, dan mereka semuanya mati rebah oleh pedang. Di sini katakan kaum Israel harus pergi ke dalam pembuangan sebab mereka berubah setia terhadap aku. Ini terjadi buat setiap anak-anak Tuhan yang berubah setia sama Tuhan, sama akan dibuang. Seperti gadis yang bodoh, dia tidak setia. Dia membak pelita tapi tidak ada minyak, berarti tidak setia dengan firman Tuhan. Mari buat kita semua setialah taat kepada firman Tuhan. Ayat 24, selaras dengan kenajisan dan durhaka mereka ku perlakukan mereka, dan ku sembunyikan wajahku terhadap mereka. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sekarang aku akan memulihkan keadaan Yakub dan akan menyaingi seluruh kaum Israel, dan cemburuku timbul untuk mempertahankan namaku yang kudus. Mereka akan melupakan noda mereka dan segala ketidaksetiaan mereka yang dilakukannya terhadap aku. Kalau mereka sudah diam kembali di tanah mereka dengan aman tentram, dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Dan kalau aku sudah membawa mereka kembali dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari tanah musuh-musuh mereka, dan pada saat aku menunjukkan kekudusanku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa yang banyak, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka,
yang membawa mereka ke dalam pembuangan di tengah-tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka kembali di tanahnya, dan aku tidak membiarkan seorang pun daripadanya tinggal di sana. Ada beli 9 yang terakhir. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Demikian firman Tuhan Allah. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Yeskiel pasal 39 ayat 1 sampai 29. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Asal kita mau setia kepada Tuhan. Asal kita mau taat. Karena pegang janji Tuhan. Karena firman Tuhan katakan tadi, sungguh pasti datang. Dan terjadi itu hari yang sudah kufirmankan. Itu hari yang akan dimana Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Itu hari yang besar. Nanti akan terjadi peperangan, saudara. Menjelang kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Antara peperangan Tuhan yang raja di segala raja berperang melawan siapa? Si iblis. Melawan manusia-manusia yang jahat, yang orang fasik, yang tidak ketakut akan Tuhan. Kata firman Tuhan akan terjadi peperangan. Bagi kita semua dari saat ini, persiapkanlah diri kita untuk menyongsong hari yang besar. Hari yang penuh dengan kemuliaan. Kita nanti diangkat sama Tuhan. Asal kita mau taat dan kita berjaga dan berdoa. Saudara, firman Tuhan tadi, berjaga dan berdoa, menyongsong kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita semua diberkati Tuhan. Zaman sekarang, berjagalah dan berdoalah. Lihat dunia bergelora. Amin. Lalu kedengaran sini sana banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam firman Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Akan datang nanti harinya, hari yang besar, hari yang penuh dengan kemuliaan, yaitu kedatangan Tuhan Yesus. Bersiaplah Bapak Ibu menyongsong hari yang besar dengan apa? Berjaga dan berdoa, taat kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.